Halo Sobat ATR BPN, kita berjumpa lagi di sini di dalam kegiatan yang membahas materi-materi yang terkait dengan pertanahan. Di sini kita akan membahas tentang hak milik atas satuan rumah susun. Di sebelah saya, di sini sudah hadir Pak Susianto sebagai narasumber yang akan kita dengar tentang materi-materi dan tentang hak milik atas satuan rumah susun ini, dan beliau saat ini selaku asesor Pak ya? Ya, asesor Madya di PPSDM Kementerian ATR BPN. Namun sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan di Jakarta Kota Administrasi Jakarta Pusat. Di Kota Administratif Jakarta Pusat. Nah, di wilayah Jakarta Pusat tentunya banyak rumah susun dan banyak pengalaman-pengalaman beliau yang terkait dengan materi ini. Di dalam kondisi saat ini, di mana perkembangan kota semakin terus berkembang dan kebutuhan akan rumah tempat tinggal tentunya semakin tinggi. Yang biasanya rumahnya mungkin di perkotaan, kemudian mulai bergeser ke perbatasan dan berkembang terus, dan tentunya kebutuhan ini akan terus meningkat. Dan untuk mengantisipasi hal ini, salah satunya adalah dengan adanya pembangunan rumah susun, atau kita mengenalnya dengan satuan rumah susun. Nah, mengenai ini kita coba bahas materi ini. Terima kasih sebelumnya Pak atas kehadirannya, Pak Sus. Terima kasih Pak Nandang atas kesempatannya. Ya, terima kasih Pak. Ya, kita akan bahas di sini, kita mulai tentang hak miliknya terlebih dahulu Pak, tentang hak milik satuan rumah susun Pak ya. Nah, kita mengenal adanya hak milik dulu. Iya. Nah, sekarang hak milik atas satuan rumah susun, perbedaannya itu apa Pak? Hak milik atas tanah itu adalah hak yang terkuat dan terpenuh atas tanah, dan dia bisa diwariskan dan seterusnya ya, dijaminkan, dilakukan peralihan hak dan sebagainya, tapi hanya sebatas hak atas tanahnya. Rumah susun secara pengertian yuridis adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Jadi tidak semua bangunan bertingkat itu rumah susun. Oh gitu ya. Iya, tapi rumah susun pasti bangunan bertingkat. Nah, sebagai suatu sistem pembangunan, rumah susun ini agak unik Pak Nandang, karena dia mengandung kepemilikan perseorangan dan kepemilikan bersama. Hak milik atas satuan rumah susun itu, di samping dia memiliki secara perseorangan atas unit-unit satuan rumah susun, dia juga memiliki bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Status tanah bersamanya ini bisa hak milik, bisa hak guna bangunan, bisa hak pakai di atas tanah negara, atau di atas tanah hak pengelolaan. Nah, ini tentunya subjek dari hak milik atas satuan rumah susun ini juga mengikuti subjek hak dari hak atas tanahnya. Kalau rumah susun itu dibangun di atas tanah hak milik, maka yang bisa memiliki HM Sarusun
di atas yang dibangun di atas tanah hak milik itu adalah subjek hak milik. Subjek hak milik kan harus warga negara Indonesia, badan hukum juga badan hukum tertentu, atau badan keagamaan gitu. Kalau rumah susun itu berdiri di atas tanah bersamanya hak guna bangunan, maka yang bisa membeli atau memiliki hak milik atas satuan rumah susun atau yang disingkat itu HM Sarusun itu adalah warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia gitu. Sedangkan kalau hak pakai, orang asing bisa memiliki gitu ya. Jadi orang asing bisa memiliki satu unit apartemen yang rumah susunnya atau apartemennya itu dibangun di atas tanah hak pakai. Jadi sesuai begitu Pak ya? Kalau subjeknya, awalnya tanahnya itu adalah hak milik, ya, di atasnya berarti yang HM Sarusunnya, pemilik HM Sarusunnya harus mengikuti persyaratan subjek hak milik. Nah, kalau yang dasarnya adalah HGB, di atasnya juga yang bisa memiliki HM Sarusun itu adalah subjek hak yang memenuhi syarat untuk HGB, untuk memegang HGB. Demikian juga untuk hak pakai. Iya. Itu Pak ya. Itu. Nah ini yang kadang-kadang masyarakat tuh kurang memahami gitu, seolah-olah hak milik itu hak milik atas satuan rumah susun itu sama dengan hak milik gitu. Emang ini satu pengertian Pak, hak milik atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Jadi hak milik atas satuan rumah susun itu satu pengertian, hak milik atas tanah satu pengertian lagi. Nah ini itu bedanya di situ. Bingung gitu ya. Karena kalimatnya milik ini Pak. Iya. Jadi kan kita mengenalnya secara umum itu kan hak milik gitu ya. Ini juga hak milik atas satuan rumah susun. Merasanya bahwa ini sama nih, turun temurun terpenuh. Padahal ternyata khusus untuk hak milik satuan rumah susun itu mengikuti dengan subjek hak atas tanahnya, di mana rumah susun itu berdiri. Dan yang menjadi miliknya dia itu apa Pak? Yang menjadi miliknya pemilik, yang menjadi pemilik dari hak milik satuan rumah susun ini apa Pak? Itu meliputi satu unit apartemen yang didiami, satu unit ruangannya, ruang gitu ya. Kalau dia beli 7 kali 3 21 meter atau 36 meter berarti yang itu unit itu unitnya itu milik perseorangannya. Tapi dia juga memiliki bagian bersama, benda bersama, sama tanah bersamanya. Apartemen ini berdiri di atas HGB misalkan. Nah, ketika ada seseorang beli, dia mendapatkan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Tetapi kalau untuk hak atas tanahnya sebetulnya di HGB. Iya. HGB ya. HGB. Nah, kemudian miliknya adalah miliknya unitnya itu. Unitnya itu dan tadi pemilikan bersama. Ruang itu dan di luar itu ada hak pemilikan bersama. Ada dua ya Pak ya, hak individu dan hak bersama, gitu. Hak milik perseorangan hak tadi. Perseorangan. Nah, dia jadi unitnya ada ruang yang dia beli itu. Yang dia beli. Iya, ruang plus mungkin bangunan yang ada di situ. Di luar dari itu ada hak bersama. Ada yang meliputi bagian bersama, benda bersama, tanah bersama. Nah, orang suka nanya itu apa bedanya bagian bersama dengan itu benda bersama? Nah, itu bedanya apa? Nah, kalau bagian bersama itu dia menyatu dengan struktur bangunan. Benda bersama bagian menyatu. Bersama. Bagian ya. Bagian bersama ini menyatu dengan struktur bangunan. Contohnya lift ya. Nempel berarti nyambung ya. Terus lobby ya. Terus ruang tangga gitu ya. Itu contoh-contoh dari bagian bersama. Itu bagian bersama. Oh ya, koridor. Berarti di dalam bangunan itu bertingkat itu. Iya. Tapi dimanfaatkan secara bersama. Itu. Kalau lift kan dimanfaatkan secara bersama.
koridor juga bersama, tangga juga kan. Itu yang disebut bagian. Bagian. Bersama. Nah, Dia kalau menyatu dengan bangunan, struktur bangunan rumah kalau susun. apartemen tinggi segini, ya yang ada di bangunan-bangunan ini, Iya. berarti Pak ya, yang digunakan bersama itu adalah kita kelompokkan ke dalam bagian bersama. Termasuk lorong. Iya, Kan lorong, di depan koridor namanya. Iya. Lorong saya gitu. Kan ada pintu pasti ada tengah-tengah itu lorong, koridor ya. Koridor. Nah, itu adalah bagian bersama. Nah, kalau benda bersama apa, Pak? Kalau benda bersama, dia biasanya berada di atas tanah bersama. Di atas tanah bersama. Contohnya ada fasilitas lapangan tenis. Berarti kita ini dulu, tanah bersama dulu Pak. Tanah bersama itu apa Pak? Tanah bersama itu adalah tanah tempat berdirinya rumah susun. Lingkungan rumah susun. Kalau tanahnya ada 1 hektar misalnya, ada gedungnya berdiri di atas tanah 1000 meter. Berarti tanah umpamanya tanahnya 1 hektar. Tanahnya 1 hektar nih. Iya. Gedungnya 1000 meter misalnya. Gedungnya kan tower-tower gitu, bisa ya, lebih dari 1 tower iya, gitu bisa jadi, ya. Bisa lebih dari 1 tower. Nah, lingkungan rumah susun Lingkungan tadi itu adalah tanah bersama. Gitu. Tanah yang 1 hektar itu? Iya, yang 1 hektar itu. Bersama dari semua tower ini? Iya. Ada 4 tower, berarti 4 tower ini dalamnya berada dalam satu lingkungan tanah bersama. Itu disebut tanah bersama. Iya. Baik lagi nah, Pak, di atas tanah bersama itu biasanya ada fasilitas-fasilitas kan? Seperti tadi saya sebut, ada lapangan tenis. Ada lapangan tenis, ya betul. Atau ada tempat bermain anak. Kolam renang juga kadang-kadang. Atau bagus. Kolam renang. Iya, betul. Nah, itu kan. Nah, itu kita sebut sebagai benda bersama. Itu benda bersama. Ya. Nah, benda bersama ini juga kan menjadi milik bersama. Gitu kan? Menjadi milik bersama. Milik dalam arti bukan penguasaan berarti ya. Iya, dikuasai secara bersama-sama, dinikmati secara bersama-sama. Ya, dinikmati secara bersama-sama. Nah, itulah kalau kita membeli 1 unit apartemen, sebetulnya kita juga membeli yang bersama tadi. Nah, itu mungkin Pak yang perlu kita bantu jelaskan kepada Sobat ATR BPN ini. Ini memang membawa konsekuensi juga. Iya. Di samping itu sebagai hak kita, kita juga punya kewajiban untuk mengelola benda bersama, benda bersama, bagian bersama maupun tanah bersama. Nah, ini mengelola ini menjadi kewajiban dari para pemilik HM Sarusun. Para pemilik. Kalau pemiliknya ada 1000 orang, 1000 orang itu bertanggung jawab terhadap pengelolaan dari benda bersama maupun bagian bersama. Contohnya lift yang dipakai lah Pak ya. Yeah. Lift yang dipakai itu kan untuk bersama itu. Umpamanya lift itu mengalami kerusakan atau harus diservis secara berkala, maka beban dari biaya yang keluar dari perbaikan maupun servis lift tadi itu menjadi beban dari seluruh pemilik HM Sarusun. Beban dari semuanya Pak? Iya. Dari 1000 orang itu? Iya. Nah, itu beban besarnya berapa ditentukan oleh nilai perbandingan proporsionalnya. Nilai proporsional ya. Kan ada NPP. Jadi kalau kita nanti dapat sertifikat HM Sarusun, di dalam buku tanah HM Sarusun itu tercantum itu NPP-nya, nilai perbandingan proporsional. Di samping kita punya luasan, umpamanya kita beli seluas 36 meter persegi dengan nilai perbandingan proporsionalnya umpamanya 0,05 berapa gitu. Nah, itu NPP itu adalah angka atau besaran yang dihitung berdasarkan luas unit satuan itu dibagi dengan luas total unit satuan gitu. Jadi luas keseluruhan angka keseluruhan itu kalau dijumlah 100% gitu lah Pak. Jadi kalau 1000 orang ketika ada yang rusak bukan berarti salah satu yang bertanggung jawab, berarti 1000-1000-nya karena masing-masing ada proporsional tadi. Iya.
perlu ada pengelola berarti Pak sebetulnya Pak ya? Perlu. Nggak bisa sendiri. Makanya di undang-undang tuh mengharuskan developer nanti yang membangun ya untuk membentuk yang namanya perhimpunan penghuni. Perhimpunan penghuni. Isinya adalah para penghuni yang ada di situ. Para pemilik maupun penghuni satuan rumah susun. Harus yang orang yang di situ sebagai pengelolanya atau bisa orang lain yang dipercaya untuk mengelola oleh seluruh anggota yang ada di rumah itu? Itu gini Pak, perhimpunan penghuni ini dibentuk lebih dahulu. Dibentuk perhimpunannya. Nanti ada ketua, ada pengurusnya lah. Ya. Ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris gitu. Paling tidak itu. Nah ini nanti karena dia mungkin awam dalam mengelola gedung ya, bisa menunjuk itu Pak, pengelola. Oh bisa menunjuk. Badan pengelola. Badan pengelolanya. Untuk mengelola yang tadi, bagian bersama, benda bersama, tanah bersama, agar tetap terjaga fungsinya. Berarti menunjuk ya, karena kan yang sekian orang ini kan sibuk semua nih, berarti yang ditunjuk ini ya dia akan mengelola. Iya. Beda kan Pak kalau di perumahan biasa, di rumah-rumah pemukiman, gitu ya. itu kan ada Pak RT, ada iuran RW, RT, ya. ada iuran RT, ada iuran RW. Nah, kalau ini ada yang namanya iuran pengelolaan. Nah, berarti iuran pengelolaan. Nah, RT RW tetap ada mungkin ya? RT RW tetap ada secara administrasi pemerintahan ya. Nah, terus untuk pengelolaannya tadi. Nah, kemudian gini Pak, tadi kan kepemilikan atas satuan rumah susun juga tergantung dari hak atas tanah yang berada di atasnya, di bawahnya, gitu Pak ya? Iya. Ya tempat berdirinya maksud saya. Rumah susun. Nah, kalau misalnya ada HGB Pak ya, HGB-nya berakhir. Iya. Nah, ini saya kan udah punya di atas, udah beli nih. Iya. Saya nggak tahu tadinya misalnya gitu ya. Nah, terus gimana nih? Nah, ini adalah tugas dari perhimpunan penghuni tadi untuk mengurus perpanjangan dari HGB yang akan berakhir ini. Nah, tentunya di sana juga ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Iya. Nah, kewajiban itu ditanggung bersama yang seperti tadi berdasarkan nilai perbandingan proporsional, berdasarkan nilai NPP dari setiap pemilik HM Sarusun. Gitu, Pak. Oh, gini Pak, misal begini Pak ya. HGB itu kan ada jangka waktunya. Contoh misalkan berapa tahun ya? 25 tahun ya Pak ya? Ya, ada yang 30. Misalkan masih 25 tahun ketika seorang membeli. Orang pertama nih, orang kedua belinya ketika tinggal 20 tahun. Iya. Kemudian ada orang-orang yang terakhir-terakhir ini belinya ternyata tinggal 5 tahun lagi nih si tanahnya ini, HGB-nya ini. Ini gimana Pak? Sama atau gimana nih nanti untuk prosesnya? Kalau proses perpanjangannya sama ya. Jadi satu kesatuan ya? Harus bersama-sama diurus. Bersama-sama, gitu, karena tanah tempat berdirinya kan? Iya, karena tanah tempat berdirinya. Sekarang saya belum beli, udah tenang nih, hak milik ternyata atas ada satuan rumah susun gitu ya. Katanya ini ada perpanjangan. Nah, ini kan perlu disampaikan juga. Itu perlu diantisipasi. Antisipasi ya. Jadi inilah untuk para konsumen rumah susun juga harus memahami ini ya. Aspek hukumnya. Aspek hukumnya, betul. Aspek hukum Pak. Dari kepemilikan ya. Pemilikannya. Bagaimana ini gitu. Hak atas tanahnya nanti atau kewajiban yang harus dipenuhi pada saat dia telah menjadi pemilik dari HM Sarusun itu. Terima kasih. Iya itu Pak Nandang, itu perlu. Ya, Pak, makasih banyak Pak.